Filsafat Pancasila. Dalam pendidikan Pancasila ada materi yang judulnya Filsafat Pancasila. Pengertian dari filsafat Pancasila sendiri yaitu secara etimologis filsafat atau filosofi yang dari bahasa Inggris, filosofia dari bahasa Yunani, lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Maka mempelajari filsafat berarti upaya manusia untuk mencari kebajikan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebajikan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Filsafat Pancasila asli ialah Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat barat. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosialdemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Adapun fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia ialah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian ada Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa. Pancasila adalah 5 nilai dasar yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa telah kita ketahui, mulai dari Pancasila era pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Nah, dari beberapa periode tadi terbukti bahwa Pancasila telah menemani bangsa Indonesia dari masa ke masa hingga saat ini. Kemudian ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan reformasi, antara lain yang pertama, adanya suatu penyimpangan. Yang kedua, berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu. Yang ketiga, gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara, pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia, artinya filsafat Pancasila adalah hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap paling benar. Pancasila sebagai filsafat bangsa mempunyai arti dalam segala aspek kehidupan. Kebangsaan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, dalam pengertian ini, Pancasila disebut sebagai way of life atau pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup di semua aktivitas kehidupan di dalam segala bidang. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai petunjuk dan pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam segala aktivitasnya. Pancasila sebagai sistem moral dan etika bermasyarakat atau civic virtue. Pertama, kita akan bahas konsep moral. Moral adalah sebuah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Moral juga diartikan sebagai ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia agar menjadi baik, dan biasanya muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Moral harus diiringi dengan etika. Kemudian Pancasila sebagai moral. Pancasila diyakini menjadi moral karena selain dari etimologisnya, dari arti sebenarnya Pancasila adalah 5 nilai moral yang terdapat dalam butir-butir Pancasila.
Kemudian di sini ada konsep etika. Etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas. Etika tidak sama dengan moral. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya baik. Setiap orang memiliki moralitas, tapi tidak berarti setiap orang memiliki etika. Kemudian, Pancasila sebagai etika. Etika dan Pancasila merupakan dua hal yang tidak bisa disisihkan karena isinya mengajarkan tentang nilai yang tercantum kebaikan. Kemudian, civic virtue. Civic virtue yang secara unsur kebahasannya merupakan gabungan kata yang terdiri dari kata civic dari bahasa Latin yang artinya tempat yang penuh dengan etika dan kebudayaan. Sedangkan virtue bahasa Latin virtus artinya kebaikan. Jadi secara umum civic virtue merupakan kebajikan moral sosial menekankan kepentingan pribadi ke ranah politik. Kemudian Pancasila sebagai civic virtue sangat sesuai sekali karena hal tersebut sesuai dengan pengamalan dari sila ketiga yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai identitas suatu negara. Pancasila sebagai identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan lebih cermat dan bijak dalam menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Adapun faktor pembentuk Pancasila sebagai identitas nasional, yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis, kondisi geografis dan ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah yang beriklim tropis. Adapun peran Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama, peran Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mempunyai peran yang penting dalam kelangsungan hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Pancasila juga mempunyai peran dalam membentuk identitas dan nilai luhur bangsa. Kemudian, peran Pancasila sebagai wujud modal sosial bangsa. Modal sosial atau social capital dapat diartikan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan manusia. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan suatu tatanan untuk mengatur bagaimana seharusnya setiap insan Indonesia. Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka, landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah atau tujuan bagi yang menyandangnya sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama, sebab adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Ada beberapa sumber tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama ada sumber sosiologis, sumber historis, dan sumber politis. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. HAM dan Rule of Law. Yang pertama ada perkembangan HAM. Perkembangan HAM di sini menjadi 3. Yang pertama ada Magna Carta, yang kedua ada Revolusi Amerika, dan yang ketiga ada Revolusi Prancis. HAM di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Menurut Purbo Pranoto, hanya ada 4 pasal yang berisi ketentuan hak asasi, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 31. Adapun perkembangan di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1965 ditandai dengan kemunculan organisasi. Kemudian periode pasca kemerdekaan yaitu 1945 hingga sekarang. Kemudian HAM sebagai kebajikan negara. Pada pertengahan 2005 di Indonesia telah meratifikasi Komponen Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. International Component on Economic, Social, and Cultural Rights, dan Komponen Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Component on Civil and Politic Rights. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Poster tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Jadi secara umum arti demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.